Halo semuanya, perkenalkan saya Tita Opsi Nurindah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas pada PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk. PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha di industri makanan dan minuman yang beralamat di Jalan Raya Cimareme, Padalarang, Bandung Barat. Disusun laporan posisi keuangan awal di perusahaan. Berdasarkan data awal, total aset perusahaan sebesar 2.590. Aset tersebut terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan aset tetap berupa mesin produksi. Sedangkan total liabilitas perusahaan sebesar 340 miliar dan modal awal sebesar 2,2 miliar. Jumlah aset ini sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas, sehingga kondisi awal perusahaan dalam keadaan seimbang. Selanjutnya adalah pencatatan transaksi dalam jurnal umum. Selama bulan Januari 2026, terdapat berbagai transaksi seperti pembelian bahan baku, penjualan tunai, maupun secara kredit, dan penerimaan piutang, pembayaran utang usaha, pembayaran beban operasional, serta pembelian peralatan produksi. Setiap transaksi ini dicatat berdasarkan aturan debit dan kredit agar pencatatan akuntansi tetap seimbang. Ini adalah buku besar. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal umum, langkah selanjutnya adalah melakukan posting ke buku besar. Buku besar ini digunakan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun masing-masing. Di sini saya hanya menyajikan untuk akun kas saja. Lalu dari buku besar kemudian dibuat neraca saldo untuk memastikan jumlah debit dan kredit yang seimbang. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Pada akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan agar laporan keuangan menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Beberapa penyesuaian yang dibuat yaitu penyusutan mesin sebesar 25 juta, pemakaian perlengkapan sebesar 8 juta, penyesuaian sewa dibayar di muka sebesar 5 juta, dan pengakuan utang gaji sebesar 10 juta. Dengan adanya penyesuaian ini, pendapatan dan beban dapat diakui pada periode yang tepat. Berdasarkan hasil penyesuaian tadi, selanjutnya kita akan menyusun laporan laba rugi. Total pendapatan perusahaan selama bulan Januari sebesar 1,6 miliar rupiah, sedangkan total beban yang dikeluarkan perusahaan sebesar 185 juta. Dari perhitungan tersebut, perusahaan memperoleh laba sebesar 1,4 miliar. Laporan berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Modal awal perusahaan sebesar 2,2 miliar, kemudian ditambahkan dengan laba bersih sebesar 1,4 miliar. Karena tidak terdapat transaksi prive, maka modal akhir perusahaan menjadi 3,7 miliar rupiah. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan akhir per 31 Januari 2026. Total aset perusahaan setelah dilakukan pencatatan penyesuaian adalah sebesar 4,338 miliar rupiah, sedangkan total liabilitas sebesar 590 juta dan total ekuitas sebesar 3,748 miliar rupiah. Jumlah aset telah sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas, sehingga laporan posisi keuangan dalam keadaan seimbang. Lalu yang terakhir adalah laporan arus kas. Dari aktivitas operasi, perusahaan memperoleh arus kas bersih sebesar 1,468 miliar rupiah dan aktivitas investasi berupa pembelian peralatan produksi sebesar 200 juta rupiah dan tidak terdapat aktivitas pendanaan pada periode ini. Dengan demikian, kas awal sebesar 450 juta meningkat menjadi kas akhir sebesar 1,4
2,798 miliar rupiah. Secara keseluruhan, kondisi arus kas perusahaan berada dalam keadaan baik, karena perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai kebutuhan operasional, melakukan investasi aset, serta meningkatkan saldo kas akhir periode. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya.